Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi perkuliahan SPSS, khususnya membahas tentang bagaimana cara menginput data ke dalam lembar kerja SPSS. Di sini akan saya tunjukkan sebuah lembar kerja, lembar kerja ataupun data yang akan kita input ke dalam SPSS. Pada lembar kerja ini dapat kita lihat bahwasanya ada 10 data, 10 periode data mulai dari tahun 2000 sampai 2009 mengenai ekspor gas ke Jepang oleh negara Indonesia. Periode ini merupakan sampel. Jadi di sini diketahui sampelnya adalah sebanyak 10 buah atau 10 unit ataupun 10 periode waktu. Sedangkan ekspor gas ke Jepang, harga gas alam, GDP, kurs rupiah, dan harga minyak bumi ini disebut dengan variabel. Jadi ketika kita input ke dalam SPSS, kita harus mengetahui dulu yang mana sampel ataupun data yang akan kita input itu yang mana yang namanya variabel, yang mana yang merupakan periode waktu ataupun banyaknya data ataupun input data yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja. Nah, sekarang kita fokus kepada variabel yang pertama. Di sini dijelaskan bahwasanya ini adalah ekspor gas ke Jepang. Ini adalah ekspor gas ke Jepang. Dan bagaimana cara menginputnya? Ini akan kita jelaskan sebentar lagi. Sekarang kita masuk ke dalam lembar kerja SPSS . Setelah siap lembar kerja SPSS kemudian kita masukkan data yang kita miliki tadi ke dalam lembar kerja ini Kita tahu bahwasanya variabel yang pertama ini tahun dapat kita buat atau dapat kita input atau juga tidak, tergantung daripada kebutuhan. Namun yang wajib di entry adalah variabel ini Ini variabel yang diwajib kita entry adalah variabel ekspor gas ke Jepang. Bagaimana cara mengentrynya? Akan kita coba bersama pada pertemuan ini. Yang pertama, kita akan mendefinisikan dulu apa yang menjadi nama variabel itu nama variabel. Seperti kita ketahui, nama variabelnya adalah ekspor gas ke Jepang. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya nama variabel itu adalah pada variabel view pada kolom variabel lembar kerja variabel view. Di sini kita buat adalah ekspor gas. Ekspor gas. Nah, seperti itu ekspor gas. Nama variabel itu hanya dibatasi sampai dengan 12 karakter. Tidak boleh ada tanda baca seperti kurung, spasi, ataupun koma. Kemudian di sini tipenya adalah numerik. Ini menunjukkan bahwasanya data yang akan kita input itu dalam tipe numerik. Kalau kita menginginkan dalam bentuk pecahan ataupun ada koma,
maka ini dipilih koma ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut masalah ini ya. Kemudian ya, width ini menyangkut lebarnya data yang akan kita input. Kemudian desimal merupakan angka yang akan muncul setelah angka terakhir dalam input data ya. Jadi misalnya kita menginput data 300 ya, 300, maka kita input 300, maka ketika ini bernilai 2, maka akan muncul 2 0 atau 2 angka digit di belakang koma. Jadi 300,00. Pada label ya, di sini tempat kita menjelaskan nama variabel sejelas-jelasnya. Karena di sini nama variabel hanya ekspor gas, maka di label ini dapat kita jelaskan dengan lengkap bahwasanya ini adalah ekspor gas ke Jepang dalam metrik ton ya. Jadi di sini adalah ekspor gas ke Jepang ya. Bahkan satuan hitungnya adalah metrik ton ya. Metrik ton. Tuh. Ini. Seperti ini. Kemudian value ini kita abaikan dahulu ya. Kemudian missing juga, kolom juga. Line ini merupakan perataan penulisan. Apakah dia akan rata kanan, rata kiri, ataupun tepat di tengah daripada kolom yang akan kita input datanya. Kemudian scale ini adalah jenis ya, karena ini satuannya jelas ton, maka ini adalah scale. Kemudian yang lain untuk input kita abaikan ya. Masuk ke data view, maka di sini akan kita lihat bahwa telah siap lembar kerja mengenai ekspor gas ya. Variabelnya adalah ekspor gas, sedangkan periodenya akan kita input ke dalam data ini akan kita input ke dalam variabel lembar kerja ini ya, dengan menggunakan panduan contoh tadi ya. Yang pertama di sini datanya adalah ya, 8.146.900 rupiah ya. Jadi di sini akan kita input data itu adalah 8.146.900 rupiah ya. Tuh. Data itu adalah 8.146.000 rupiah. Jadi kita tulis di sini adalah 8.146.000 ya, 900 rupiah. Bukan rupiah, ton ya, satuannya tadi ton. Ya. Kemudian kita enter. Ya. Nah di sini muncul 2 angka di belakang koma. Nah ini berkaitan dengan angka desimal yang muncul tadi ya, angka desimal yang muncul tadi ya. Nih. Kalau kita mau memang membutuhkan ini, maka tidak apa-apa kita buat ini 0 ini. Tapi kalau memang kita tidak membutuhkan, kita buang saja dengan cara mengubah desimal pada variabel view ya menjadi 0 ya. Nih. Sehingga datanya berubah menjadi 8.146.900 rupiah. Kemudian apabila kita memerlukan tanda pemisah ya, maka pada variable type ini kita ubah menjadi dot atau koma, terserah format mana yang akan, biasanya itu adalah dalam bentuk dot ya. Kemudian klik OK. Maka di sini berubah menjadi 8.146.900 rupiah. Untuk yang selanjutnya ya, kita tinggal menginput data yang ada ya. Di sini seterusnya itu adalah 2001 bernilai 7.265.700 ton ya. Di sini bahwasanya data selanjutnya ya itu adalah 7.265.700 rupiah ya.
7.265.700 rupiah. Ini tinggal kita input saja, ya. Jadi datanya itu 7.265.700 rupiah. Ton, salah ya, salah. Saya ulangi lagi, ini adalah satuannya ton. Terus ya, nih. Berapa banyak ini? Sebanyak data yang kita punya. Karena di sini ada 10, maka sampai dengan tahun 2009 harus kita input. Ya. Atau dapat juga langsung kita copy, ya. Langsung kita copy dari data Excel, ya. Dari data Excel ke dalam SPSS, ya. Nih misalnya kita klik data yang akan kita pindahkan itu mulai dari 9 juta sampai 19 juta ya. Kemudian kita copy, klik kanan kita copy ya. Kemudian kita masuk ke lembar kerja SPSS ya. Kemudian dipaste ya. Dipaste. Nih, di sini. Nih. Jadi setelah kita copy di sini ya. Kita copy. Maka kita paste di sini ya. Dalam lembar kerja SPSS-nya nih. Ini karena format awal berbentuk koma, maka kita ubah dulu menjadi koma ya. Nih ya. Bukan titik ya. Jadi seluruh formatnya akan berubah menjadi titik karena data awal ini pada Excel ya, ini berbentuk koma ya. Berbentuk koma. Nih. Nah, nih kan 8.146.000 ini. Nah, semua bisa dipakai asalkan konsisten ya. Untuk variabel selanjutnya itu dapat dicoba sendiri di rumah ya, dengan memanfaatkan video ini sebagai panduan dalam menginput data selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.